Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini, sejenak marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 yang tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu kematian Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Dan tentunya Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Lalu di tempat yang lain, para tokoh agama Yahudi sudah menyusun rencana untuk menangkap Yesus. Bahkan muridnya yang bernama Yudas Iskariot pun telah mengkhianati Yesus karena ia merasa kecewa akan pemberitaan Tuhan Yesus akan kematian anak manusia, yaitu kematian Yesus sendiri. Nah, sebelum semuanya digenapi, Tuhan Yesus pun berkumpul dengan murid-muridnya untuk melakukan perjamuan malam dan menetapkan perjamuan malam tersebut agar selalu dilakukan mereka sebagai pengingat mereka akan Tuhan Yesus yang telah mati demi menebus dosa-dosa manusia. Perjamuan malam itu kita kenal sebagai sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara, perjamuan malam atau yang disebut dengan perjamuan Paskah mengingatkan orang-orang Yahudi akan kasih karunia Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Lalu setelah itu, perjamuan kudus mengingatkan kita orang yang percaya akan kasih karunia Allah yang telah membebaskan kita dari maut dan dosa. Darah dalam perjanjian lama atau yang kita katakan tadi perjamuan malam digambarkan dengan anggur yang mengingatkan mereka akan tulah yang ke-10, di mana darah anak domba yang disembelih dibubuhkan di pintu-pintu rumah orang Israel, sehingga setiap anak sulung mereka diselamatkan dari tulah tersebut. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 26 sampai 27 dikatakan seperti ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, "Apakah artinya ibadahmu ini?" maka haruslah kamu berkata, "Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah." Nah, darah anak domba yaitu darah perjanjian yang ditetapkan Tuhan Yesus bukan lagi mengingatkan kita dengan kelepasan bangsa Israel dari Mesir, melainkan mengingatkan kita akan kelepasan kita dari dosa melalui darah Tuhan Yesus yang tercurah di bukit Golgota. Nah, saudara-saudara, tentunya kita harus bersyukur dan merespon kasih karunia Tuhan dengan ketaatan. Hendaknya ketika ada perjamuan kudus yang dilayankan di dalam gereja, maka ikutilah itu sebagai pengingat kita akan kasih karunia Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus
yang telah melepaskan kita dari dosa dan maut. Sebab aneh terdengar oleh telinga jika ada jemaat yang tidak mau mengikuti perjamuan kudus karena alasan menganggap dirinya tidak layak atau karena berdosa. Nah, ketika kita menganggap diri kita berdosa, maka seharusnya kita ingat bahwa melalui darah Kristuslah kita telah dilepaskan dari dosa. Sebab melalui anggur yang dilambangkan dengan darah Kristus, yaitu dalam perjamuan kudus, ada suatu perjanjian, yaitu penebusan dari hutang dosa. Dan kiranya umat Tuhan yang dilayakkannya untuk menerima keselamatan itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa akan kasih karunia-Mu yang telah mengaruniakan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami orang-orang berdosa ini yang patut Engkau hukum menjadi lepas dari hukuman maut. Karena Tuhan Yesus telah menanggung setiap hukuman kami. Dan melalui darahnya kami pun beroleh pengampunan dosa dan keselamatan. Ya Bapa, kuatkanlah kami untuk bisa melawan setiap godaan dan kejahatan yang membuat kami kejatuhan ke dalam dosa. Dan sertailah untuk selalu taat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Di pasu-pasu